Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Tresna? Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah. Sehat selalu. Lagi sibuk apa? Ya, lagi sibuk mikirin sesuatu. Mikirin apa? Mikirin uang, harga naik. Harga naik ya sekarang ya. Nah, yang satu lagi Gilman, gimana? Sehat Gilman? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu ya. Syukurlah. Sekarang lagi sibuk apa Gilman? Sibuk dengan pekerjaan. Kerja apa nih? Lagi banyak proyek ya? Saya lihat ya. Banyak proyek. Iya. Wah, mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah ya. Amin. Amin. Barokah. Oke. Ngomong-ngomong nih, sekarang kan lagi rame nih ya. Ya, Demo. ya. Benar. Ya, demo mahasiswa seluruh Indonesia, BEM ya, BEM BMSI. BMSI ya. BEM seluruh Indonesia turun ke jalan. Nah, itu permasalahannya apa sih? Mungkin saya pertama nanya ke Pak Tresna dulu nih. Baik, ini sejak 98 sekarang baru demo besar-besaran lagi, berarti hampir 20 tahun ya? Kurang lebih. Kurang lebih 20 tahun lah. Pada saat mau menjelang dari Orde Baru Iya, ke Orde Baru ke reformasi. Nah, baru sekarang lagi yang turun begitu banyak, masa mungkin jutaan. Kita Walaupun di media lokal kita tidak ada, tapi ketika dilihat sangat-sangat banyak. tar. Media lokal tidak ada, maksudnya apa tuh? Maksudnya di media TV kita tidak melihat secara utuh berapa besar kekuatan mahasiswa. Berarti bukan tidak ada disiarkan. Ada disiarkan, cuma tapi memang tidak utuh. Tidak sejelas ya, sedetail. Sejelas dan sedetail ketika disorot ketika tahun 98 dulu. Ini gara-garanya apa? Kalau menurut saya yang pertama adalah gara-garanya emak-emak ini. Maksudnya? Ya, kita tahu lah beberapa bulan ini harga minyak naik, mama pasti menjerit. Itu yang pertama. Kenapa menjerit? Ya tulang punggung kan emak-emak. Ketika harga-harga naik, semuanya pada naik, semuanya ikut naik juga hati saya. Mama mau kan ke tukang punggung, tulang rusuk. Kaetan Tulang rusuk. Tapi kalau yang setahu saya, mama bukan naik, ngadapang. Yang naik itu bapak-bapak. Betul. Oke. Itu berarti isunya awalnya kenaikan barang. Betul. Oh. Yang pertama sekali yang kelihatan adalah minyak goreng. Minyak goreng. Yang kita tahu sangat naik sekali, dari harga 14.000 terakhir itu kan sampai 24.000 1 kilo. Oke, kita ke Umi Hilman nih. Umi Hilman sebagai buruh ya, Ya. sebagai buruh. Nah, gimana nih dengan kondisi yang tadi Pak Tresna bilang harga naik, khususnya minyak goreng. Nah, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari Umi Hilman? Berpengaruh tidak? Berpengaruh. Pengaruh. Ya, Pengaruhnya gimana? dikarenakan mengeluh Mengeluh. secara gaji 700.000 Ya. dikarenakan habis semua sama minyak goreng. Jadi itu harga segitu, pendapatan segitu, Iya. habis sama minyak goreng. Iya. Kita mandi minyak goreng aja. Buat mandi kan ya. Buat berapa mandi, minyak goreng buat itu? mandi, ya Allah. Oke, dalam hal kita demo lihat kemarin ya, sempat ramai, bahkan kemarin atau tadi kayak kemarin ya, kemarin sampai ada yang sampai digebukin. Iya. Apakah benar-benar hanya gara-gara kenaikan harga barang atau bagaimana? Baik, untuk demo kali ini mengusungkan mereka, kita lihat karena tidak mungkin sebuah demo apalagi besar-besaran ini tidak diketahui sebelumnya. Mereka kan mengawal, yang pertama adalah isu adanya 3 periode. Maksudnya 3 periode jabatan presiden. jabatan presiden 3 Iya. periode. Kemudian, tapi yang paling penting menurut saya sendiri ini adalah kenaikan harga, apalagi di bulan Saum ini tentu saja harga-harga naik, daging naik, semuanya naik. Dan yang diusung kali ini adalah masa jabatan presiden 3 periode. Seperti itu intinya yang utama. Ketika kita melihat adik-adik mahasiswa kita seperti itu.
yang dituntutnya adalah boleh atau tidak boleh 3 periode itu. Nah, mereka menuntut intinya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian yang kedua yang jelas adalah segera pemerintah menyelesaikan harga-harga di dalam kehidupan masyarakat. Itu yang paling. Ya, apalagi kemarin kan bensin ya. Iya, Iya. bensin naik. Bensin naik. Pertalite sempat nggak Pertalite. Pertalite hilang ya? Pertalite hampir hilang. Apa hampir hilang? Hampir, tapi ada lagi alhamdulillah. Alhamdulillah ada lagi. Lagi. Terus Pertamax ya. Ya pertama Pertamax yang menaik ya. menaik Dari harga berapa? dari harga 11.000, 12.000. 10.000 10.000, sampai naik sekarang 12.000. 12.000. Iya, kalau nggak salah Kurang lebih ya. kurang lebih. Kalau kurangi tambahin, kalau Ya. lebih ya kembaliin ya. Kembali. Aduh. Oke, berarti barang naik, kebutuhan pokok, bukan kebutuhan pokok mungkin ya, yang paling terasa adalah minyak goreng, terus Pertamax ya, Ya. Pertamax. Tapi apakah berpengaruh sangat ya Pertamax naik? Yang setahu saya masyarakat punten ya, masyarakat ke bawah itu lebih banyak menggunakan Pertalite. Padahal Pertamax itu kan penggunanya rata-rata masyarakat menengah ke atas ya. Ya, Nah, apa ada pengaruhnya tidak dengan naiknya Pertamax ini? Pertalite naiknya sih enggak kan? enggak Pertalite enggak. Pertalite enggak ya? Enggak. Cuman karena hilang saja Iya. beberapa saat ya. Beberapa saat. Itu ada pengaruhnya nggak sih sebenarnya signifikan dalam hal kehidupan sehari-hari Pertamax naik? Kalau minyak ya oke lah, minyak ya. Tuh, apalagi tadi Hilman bilang katanya minyak pendapatannya habis buat beli minyak kan gitu. Jadi Berarti beli minyak. mandinya jadi minyak menurutnya. Baik, kalau menurut saya Nah, tentu saja pasti ada pengaruh. Sebuah hal ketika naik minyak sebagai kekuatan energi pasti semuanya dihitung naik. Itu pasti sudah jelas. Dalam hitungan ekonomis jelas pasti naik. Seperti itu untuk walaupun Pertamax kita jarang menggunakan Pertamax, tetapi ketika ngantri begitu banyak ya kita beralih ke Pertamax lah seperti Iya. itu. Kan dalam realnya. jarang real. Iya. Nah, kita balik lagi tadi tuntutan pertama adalah masalah ekonomi. Beberapa barang naik ya, beberapa barang naik khususnya minyak goreng. Nah, lalu bagaimana dengan 3 periode ini? 3 periode ini menurut Hilman ya sebagai buruh sebetulnya boleh nggak sih 3 periode? Tidak. Tidak. Kenapa tuh tidak? Dikarenakan tidak setuju, Pak. Oh tidak setuju. Tidak setuju. Kalau misalnya setuju boleh gitu. Boleh. Ya, kalau misalnya istri 3 mah boleh ya. Boleh ketika Kan kalau di Al-Quran itu kan 4 ya. Iya, 4 ukuran. Kalau 3, harus nambah lagi. Tambah lagi 1. Oh, betul. Nah, kalau misalnya Pak Tresna nih, kenapa tidak boleh? Untuk membahas ini 3 periode atau 2 periode yang diusungkan oleh jelas ini ya, ini adalah kata-kata dari seorang politikus. Artinya orang politikus ini orang yang dekat dengan lingkaran kepresidenan, walaupun diakui atau tidak. Begini, menurut saya sendiri, boleh atau tidak, setuju atau tidak periode, 3 periode atau 2 periode, yang pertama adalah ditentukan oleh wacana politik. Apapun yang terjadi wacana politik dulu yang pertama. Baru setelah itu wacana politik ini digaungkan, kemudian dimasukkanlah ke saluran kita, instansi kita yaitu MPR dan DPR. Di sanalah boleh atau tidak. Seperti itu mungkin. Berarti ada namanya merubah konstitusi. Betul, tapi yang pertama dulu adalah harus ada wacana digaungkan dulu. Nggak mungkin tiba-tiba langsung blok jadi 3 periode. Nah, Tidak mungkin. ini masih dalam tahap wacana atau sudah RUU? Sebenarnya ini wacana dari para tokoh politikus. Oh, baru wacana. Iya, belum sampai ke sana. Tetapi gaungnya memang sudah dibesar-besarkan dari sekarang. Itu yang jadi masalah. Apakah itu dari presidennya sendiri atau hanya dari politikusnya? Kalau menurut saya itu adalah politikus. Tapi yang Politikus. harus diingat, presiden itu kan presidensi. Artinya presiden itu nanti akan tergantung kepada politik yang ada. Suka atau tidak suka ya. Misalkan di kita aja lihat negara seberang lah. 2 periode.
Seberang mana? Seberang mana? Ya, seberang di Eropa lah. Karena kita kan ke Eropa dan Amerika ya. Jauh, jauh. Jauh tadi. Tapi ya minimal jadi berkaca lah. Baik kita ke sini aja ke sejarah negara kita. Menurut saya sendiri, ketika dua presiden kita yang pertama dan kedua itu kan lama. Itu kan dari wacana politik awalnya. Dari kemudian hanya 2 kali, 3 kali presiden, kemudian secara konstitusi awal undang-undang dasar kita kan 2 periode. Baik zaman Soekarno maupun zaman Soeharto. Sebenarnya coba lihat di sebelum itu ya. Tapi Soeharto udah bukan cuma 2 periode, berperiode-periode 32 tahun, 32 ya. Wacana politik kan. Oh. Betul nggak? Soekarno juga sama kan. Ketika awalnya kan tidak seperti itu. Soeharto. Nah, Soeharto. Oke, Soeharto awalnya kan tidak seperti itu kan. Mereka juga punya GBHN dan yang lainnya. Kita sudah melihat di layar kaca ketika ada debat bahwa yang jelas itu yang pertama adalah wacana dari seorang politikus. Ingat, sebuah konstitusi negara, presiden itu akan tergantung bagaimana orang yang mempengaruhi mereka. Oh gitu. Di sampingnya, di belakangnya, di Iya. depannya. Betul. Oh. Presidennya mungkin tidak, tetapi mungkin saja nanti ketika ada konstitusi yang terutama politik, kalau ada politik. Baik, kita ulang lagi ya. Artinya sekali lagi dalam sebuah presidensi dimanapun negara itu secara konstitusi itu akan tergantung pada politik yang terjadi pada saat itu. Contoh ketika perang dunia kedua, ketika presiden Amerika Serikat itu kan ada 2 periode, tiba-tiba ingin menjadikan karena emang kebutuhan kan 3 periode. Kembali ke negara kita secara konstitusi undang-undang dasar pasal 7 jelas menentukan 2 periode. Tapi jangan lupa ada pasal 37 yang bisa merubah undang-undang dasar. Ingat, undang-undang dasar kita itu sudah diamandemen. Siapa yang bisa mengamandemen? Adalah MPR. Siapa MPR? DPR dengan DPD. Sekali lagi, bahwa semuanya berawal dari regulasi politik negara kita yang penuh ekonomi, sosial, dan sebagainya. Jadi dalam hal mengamandemen undang-undang itu butuh proses. Intinya Betul. seperti itu. Proses dalam hal penggodokan. Terus itu yang mengajukan itu adalah pemerintah awalnya. Atau yang mengajukan itu amandemen itu pemerintah atau dari MPR. Presidensi setelah kepresidenan jelas kemarin juga sudah ditetapkan menolak untuk 3 periode kan. Sudah jelas. Sudah jelas. Siapa yang akan di sini? Ya di bawah arah belakang lah. Maksudnya arah belakang adalah yang bergerak di saluran bawah. Oke. Sehingga apa? Nanti walaupun presidennya tidak mau, tetapi ketika ada paksaan bisa 3 periode. Oke. Seperti itu. Seperti itulah proses ya. ada Betul, proses. harus ada proses, nggak mungkin. Proses, ya. Terus gini Om Milan, dalam kehidupan masyarakat, tentu saya balik lagi ke ekonomi ya. Masyarakat awam, apapun judulnya masyarakat awam itu sebetulnya tidak perlu tidak begitu memikirkan politik saya rasa ya. Tidak begitu memikirkan politik, mereka itu adalah memikirkan bagaimana perut itu diisi. Iya. Nah, harapan Umi Hilman dalam kehidupan ke depan nih, seperti apa sih ekonomi yang diinginkan masyarakat awam gitu loh? Mungkin apakah pengen harganya murah atau bagaimana? Normal kembali. Atau gimana? Yang ingin harganya itu pengen dimurahkan kembali, Pak. Murahkan kembali. Iya. Normal, stabil lagi. Iya, stabilkan lagi. Stabilkan lagi. Jadi setuju nggak minyak harga 50 dalam 2 liter? Tidak Tidak. setuju. Pengennya harganya berapa? Minimal 30.000. Minimal 30.000. Iya. Nanti kita buat ya. Itu regulasi betul. Regulasi ya. Kita nanam sawit, Pak. Nanam sawit. Padahal kan Indonesia itu Penghasil adalah sawit loh. penghasil sawit terbesar loh. Ya, kok kenapa itu minyak itu selalu naik? Nah, ada apa? Ada apa kan dengan gerangan itu? Jadi kayak ada lagu, ada apa Iya. denganmu? Ya, Peter Pan ya. Nolan kan Peter Pan ya. Peter Pan tuh. Oh. Tapi untuk kenaikan harga kita juga jangan dilihat dari satu arah. Artinya ini banyak faktor. Pertama adalah kita harus tahu perang Rusia dengan Ukraina. Loh, kok ada hubungannya? Ya jelas, pasti ada hubungannya. Begini, kita lihat ketika perang Rusia Ukraina, minyak di dunia, minyak dunia, ingat Rusia dan Ukraina adalah penghasil minyak. Bukan hanya Arab, dan Arab itu kan sudah masuk OPEC, dia sudah standar berapa. Nah, ketika pasokan minyak kurang dan Rusia dibantu ya jelas, di kita pasti naik.
Tapi kita nggak ada masalah kan dengan Rusia. Betul, tidak ada masalah. Urusan mereka yang embargo, kita mah nggak usah. Betul, itu urusan mereka. Tapi ingat, dalam jadwal distribusi perdagangan, ingat kita tidak bisa berdiri sendiri, akan menentukan hajat hidup semuanya. Ketika di suatu daerah pasokan kurang, ingat antara supply dan demand. Ketika suplainya kurang tertahan, Rusia ini tidak bisa kemana-mana, dengan sanksi ini, ya jelas akan berpengaruh. Seperti itu. Satu-satunya ya. Ketika naik misalkan nih, harga sawit naik, ingat. Karena yang namanya Eropa, yang namanya Asia Afrika, terutama Timur Tengah, mereka kan menggunakan minyak bunga matahari, ya penghasilnya lah Rusia Ukraina. Ketika yang dipakai yang tidak ada, ya mereka ambil kan. Walaupun ada di Rusia kan gak bisa diekspor dari Rusia. Berarti intinya minyak goreng di luar negeri itu memang mahal. Betul. Terjadi gejolak harga minyak food ya, untuk Betul. makan ya. Betul. Minyak goreng. Sehingga ambil kan dari kita. Ambil dari kita. Jadi intinya kita pun belum bisa memenuhi pasokan, ya, dan ternyata lebih banyak diekspor. Mungkin gitu. Betul. Mungkin gitu. Tapi kan ada regulasi pemerintah harusnya. Nah, sekali lagi intinya, dalam sebuah negara kita tidak bisa berpijak sendiri. Betul, artinya ada regulasi. Tetapi kita ingat, regulasi itu pun akan tergantung pada pasar dunia. Betul. Kenapa negara lain bisa, misalnya punten ya, negara lain itu bisa memurahkan di dalam negerinya tapi memahalkan keluar negeri, atau memurahkan keluar negeri dimahalkan di dalam negeri. Kasusnya berbeda. Ingat Jepang juga sudah naik harga-harga. Pengaruh Rusia ini jelas tidak main-main. Kalau mau nahan udah dagang rokok, naik harganya. Wah, naik. Wah. Jadi kumaha eta minyak kudu hayang nurukeun mah di minyak bae. Tapi berpengaruh nggak dengan susu anak? Enggak. Nggak berpengaruh. Enggak. Oke, mungkin memang ada hikmahnya ya. Iya. Saya rasa ada hikmahnya. Contoh, Pasti blessing in disguise. oke, blessing In disguise. in this guys. Blessing in the skies. Saya taunya I love you. Ada hikmah di sebuah kejadian. Oh, ada hikmah di sebuah kejadian. Itu pasti ada. Iya sih. Contoh misalnya gini. Maaf ya. Kalau misalnya ada politikus yang mengatakan minyak goreng nggak ada, kenapa nggak direbus? Kan gitu ya. Direbus aja kan gitu. Tapi itu bukan solusi sebetulnya. Tapi ada sisi lain. Kalau bukan saya membelakan, bukan membelakan atau membenarkan, bukannya. Ada sisi lain gitu loh. Satu, di mana ada sebuah kelangkaan, di situ ada kreativitas. Good. Kan gitu ya, ada kreativitas, itu yang pertama. Terus ada hikmah. Hikmahnya kenapa? Minyak goreng memang tidak semuanya sehat kan gitu ya. Ya. Kalau kita terlalu banyak makan minyak goreng, tidak sehat. Bagusnya ada rebus-rebus. Ya. Nah, mungkin itu dalam dunia kesehatan. Satu sisi Ya, kan. satu sisi. Tuh. Sisi yang lain, Kebiasaan. Tenguna. Sampai Ya. lauk direbus. Tenguna. Karena memang kita sudah biasakan dengan digoreng. Iya. Budaya kita sudah beda. Tapi masih suka goreng-goreng. Masih Masih Di rumah. masih goreng-goreng di rumah. Ah. Kalau sekarang bikin bakwan, Hmm. pakai air, jadinya bakwan apa? Masa bakwan air? Kukus. Bakwan kukus. Kukus. artinya gini, satu segi betul itu adalah sebuah alternatif ya. Iya. Tetapi ketika dimasukkan ke masyarakat harus ada adaptasi. Gak bisa langsung kita mengubah sebuah tradisi kita, terutama tradisi makan ya. Tradisi makan kita berubah 100% nggak bisa. Nggak bisa. Kita bukan Korea, kita bukan Jepang, kita ada Indonesia. Tadi bicara tentang ada masalah politik, masalah ekonomi, pasti larinya ke permasalahan politik. Tidak jauh-jauh ke permasalahan sosial, Iya. kan gitu. Kalau kita di masyarakat awam kan, kalau musim panen itu musim kawin ya. Benar. Musim paceklik, musim cerai. Cerai. Nah, itu adalah salah satu kesempatan mungkin ya, sesuai dengan ada yang dakwah kita lindungi cita-cita. Jadi gini, maksud saya gini, dalam hal menyikapi kondisi ekonomi sekarang, otomatis kan, contoh
yang tadinya keluarga atau istrinya Om Gilman Ya. mendapatkan sekian bisa beli ini, kan gitu kan? Iya. Setelah ekonomi naik, ya kan, ekonomi naik, tidak bisa nih, yang tadinya bisa dapat 10, Jadi nggak terus bisa. jadi dapatnya 5 misalnya. Nah, untuk menyiasati itu semua, triknya gimana? Triknya itu, aduh, Harus nanya ke si ibu. Apakah rokok berkurang? Rokok berkurang nggak? Jatah rokok berkurang nggak? Jatah rokok jatah rokok berkurang lah, jelas. berkurang. Oh, berkurang. Ya. Karena Ya. diambil untuk minyak. Ya. Biasanya. Minimal sehari sebungkus, jadi setengah, Setengah, ya berkurangnya. berkurangnya setengah. Iya. Jadi ngerem untuk rokok. Iya, buat beli pempes, Pempas, jatahnya sehari itu pempes beli 3, Hmm. jadi 1. satu. Iya. Jadi pakai tisuk tapi ke isuk deh gitu. Oh. Bisulan ke budak. Kalau nggak pakai pempes, kasihan ke ibunya, Pak. Nah, Terus menyuci, Nah. apalagi musim hujan. Musim Nah, hujan. betul. mau garing-garing. Oh, mau garing-garing. Nah. Jadi anak orang mau makan celana. Bener. Encan nyese pempas bapana. Itu nggak bener gitu ya. Oh. Oh. Dari karunya. Oke. Kira-kira jujur aja ya, kalau saya melihat kondisi kemarin sampai ada yang babak belur, apapun kesalahannya, Iya. apapun siapa dia, Iya. baik pro maupun kontra, ada yang harus kita ingat dalam artian kita ini Indonesia, ya kan? Kita ini Indonesia, boleh kita menyuarakan suara pendapat kita, ya kan? Yang sebetulnya diatur oleh undang-undang kan, Iya. diatur oleh undang-undang, tapi bukan berarti kita harus menggunakan kekerasan. Itu jujur saya kurang setuju. Sama. Ya, kurang setuju hal-hal yang seperti itu. Kenapa? Apakah itu yang mukul? Ada yang bilang katanya itu bukan mahasiswa, Iya. ada yang bilang itu adalah Mahasiswa. mahasiswa. Saya bilang siapapun mereka harus kita ingat bahwa kita itu sama-sama adalah orang Indonesia, bahwa kita itu adalah keluarga disatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Ika. Jadi berbeda-beda tetap satu kan, yaitu Indonesia dengan sesuai dengan Sumpah Pemuda. Bila pikirkan rakyat dengan setelah kondisi Covid seperti ini, kan kemarin pasti dalam kondisi Covid tanda kutip banyak perusahaan-perusahaan yang Gulung gulung tikar. tikar. Betul. Terus dengan gulung tikar tersebut banyak karyawan-karyawan yang PHK. PHK, ya, ekonomi masyarakat kelas bawah pun belum stabil, harga naik dengan dibuktikan adalah salah satunya minyak goreng, kan gitu ya. Alangkah baiknya pikirkan ekonomi dulu, Betul, setuju. pikirkan ekonomi dulu, baru kita memikirkan yang lain. Iya. Dengan mungkin ada pernah saya dengar dengan kenyangnya perut, ya. Nah, Salah satunya adalah tenangnya berpikir. Atau ada yang lain, apa tuh? perut lapar tidak bisa berpikir. Tapi orang mikir baik ya masa. Tapi kalau saya enggak sih, kalau kenyang bukan bisa berpikir. Nah, tuduh. Tuduh. Nah, iya. Setuju. Oke, sampai jumpa lagi, sampai ketemu lagi. Iya. Jangan kapok diundang di Megantropus Ngopi. Iya. Mudah-mudahan bapak-bapak dalam keadaan sehat selalu dan Amin. keluarganya selalu Amin. dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.